Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaidatil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Amma ba'du, kita masih suasana Idul Fitri, masih bulan Syawal ya. Saya juga baru kemarin Senin menuntaskan puasa Syawal ya, karena selalu bentrok. Kalau nggak terima tamu ya jadi tamu. Jadi kalau makan, kalau puasa kayaknya tidak enak. Masa kita jadi tamu puasa disediain makanan gitu namanya. Atau kita terima tamu, kita nyuruh minum tapi kita nggak minum. Karena menerima tamu itu hukumnya wajib. Jadi bila baru Senin kemarin saya selesaikan puasa Syawal. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin qul amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin di forum ini saya yang paling banyak berbicara. Walaupun saya berbicara ada judulnya, ada kitabnya, betul ya? Takut ada yang salah, ada yang tersinggung sengaja maupun tidak sengaja. Masuk Bang Jai yang sering saya banyolin, nggak apa-apa. Tapi sekarang mah karena jarang nanti, jadi saran saya jarang banyolin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, termasuk keluarga Pak Haji Aditya, kalau saya merepotkan. Dan sebaliknya saya juga akan memaafkan seluruh jamaah. Amin. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saya. Jadi pada malam hari ini impas kosong. Mudah-mudahan amal ibadah kita ya selama 1 bulan penuh yang wajib maupun yang sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk saya sangat bersyukur walaupun saya sholat tarawih terkadang pakai kursi, terkadang berdiri, terkadang duduk, tapi alhamdulillah saya tarawihnya full 30 malam. Sebulan ya. Kali 23. Kecuali saya sholatnya di luar, giliran berikultum. Karena sholatnya cuma 11 rakaat, saya ikutin aja. Gitu. Nggak ada masalah, yang penting masih bagus, masih tarawih. Karena jumlah bilangan rakaat ini memang hilafiah. Misalnya kalau di tanah suci Mekah, itu sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu 23 rakaat dengan witir. Dua ya, sampai 10 salam, kemudian ditambah dengan witir 3, jadi 23. Di Madinah itu pernah sampai 36. Zaman sahabat, zaman Umar bin Abdul Aziz, kalau salah. Kalau di Mekah itu setiap 2 salam awal. Namanya gue sholat terawih, sholat santai. Sholat terawih gue sholat buru-buru. Sholat santai sebenarnya. Tarawih itu kan artinya dari istirahat, ya itu. Jadi kalau sholat 23 rakaat 7 menit, itu saya nggak bisa bayangkan itu. Itu sholat benar-benar sholat tarawih kilat tercepat di dunia internasional. Ya. Ya itu terserah lah ya. Tapi saya bingung itu gimana tuh mandinanya itu. Jadi setiap 2 salam konon katanya di Mekah itu tawaf sunnah. Lanjut lagi gitu. Tapi sekarang ini nggak ada itu, bablas saja pokoknya.
Dan di sana itu kan satu malam satu juz. Imamnya juga bergantian. Imamnya wajib hafal 30 juz. Kayak model-model kita nggak pakai lah gitu. Di Mekah tuh nggak pakai. Ada jemaahnya. Tinggal ngomong sendiri. Iya, di sana itu satu malam satu juz ya. Di Madinah juga begitu. Mungkin malam mungkin banyak malam. Sejuk luar biasa. Kayak di puncak gitu, sejuk sekali di Madinah itu. Nah, tapi sekarang malah didiskon. Nah, sekarang itu konon katanya cuma 13 rakaat. Iya, 13 rakaat dari 23 di Mekah itu. Wallahualam. Karena apa? Karena di Mekah itu ada orang tawaf. Karena banyak orang tawaf, mungkin terlalu banyak yang nunggu, di diskon terawihnya 50%. Tambah witir 3. Katanya begitu. Tapi dulu waktu saya 2010 saya itu sholat umroh, sholat tarawih di sana 3 malam, itu masih 23 kan. Cuman di Mekah itu 10 Ramadan terakhir, di mana di situ ada Lailatul Qadar, mereka sholat lagi 11 rakaat berjamaah. Nggak tahu tuh, Di luar terawih. di luar tarawih itu akhir lail. Oh, Ya akhir lail itu masuk sulul akhir. Artinya waktu tahajud. Nah itu nggak ada contohnya. Ya, apakah itu bid'ah? Nah, wallahualam. Bagaimana lagi yang mengatakan kalau tarawih itu bid'ah? Lebih kacau lagi, betul ya? Nah, jadi kalau di Madinah itu kan nggak ada tawaf, betul ya? Makanya sholat di Madinah itu lebih nyaman sebetulnya, lebih khusyuk, lebih nikmat. Kenapa? Dia sejuk, anteng gitu, nggak ada orang bolak-balik kan ya. Kalau di Mekah kan yang sholat, yang tarawih, gitu kan, yang tawaf, gitu kan, orang mondar mandir kan. Nah, jadi sampai sekarang kayaknya kalau di Madinah itu masih 23 tarawihnya. Babas nggak ada pakai Bilal di sana itu, nggak ada pakai 2 rakaat salam kemudian seling dengan Bilal, nggak ada Bilal di sana. langsung. Jadi bagaimana mengetahuinya kalau tarawih itu 20 terus witir kan ya? Pokoknya bacanya sabihis. Asal baca sabihis pasti witir udah. Sana begitu ya. Tandanya itu aja sabihis marabikal ala itu sunahnya. Itu berarti udah mulai witir. 2 rakaat salam terus naik lagi wudu dengan ya kulu yang apa? Bukan kulu, apa namanya? Surah Qul Kafirun. Ya. Itu. Kemudian dengan Qul Al-Falaq An-Nas. Nah, oleh karena itu apa namanya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah tarawih ini, ibadah kita mudah-mudahan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, man qoma ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri, maksudnya beribadah di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya setahun yang telah terlewatkan. Jadi luar biasa itu. Memang sebetulnya kalau puasa kan di siang hari ya, malamnya nggak tarawih, nggak ibadah, itu kayaknya kurang lengkap. Ibarat sayur itu kurang bumbu ya. Jadi malamnya kita berbanyak ibadah sunnah gitu. Siangnya kita melaksanakan puasa Ramadan yang hukumnya wajib, maka ini akan menambah kesempurnaan kita di bulan suci Ramadan. Jadi saya akan menjelaskan tentang masalah Idul Fitri. Walaupun kemarin Idul Fitrinya itu berbeda ya. Tapi kan tanggalnya sama, yang beda cuma hari. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Jadi yang beda cuma hari. Tanggalnya sama-sama 1 Syawal.
Kalau ini 1 Syawalnya Jumat, kalau saya 1 Syawalnya Sabtu. Kan sama-sama tanggal 1, betul nggak ya? Cuman yang berbeda harinya. Kalau Muhammadiyah itu hari Jumat, kalau pemerintah hari Sabtu. Tapi kan sama-sama tanggal 1 Syawal. Terus sekarang bersepakat dulu. Iya, gitu. Bareng lagi kemarinnya mah, ya, gitu. Idul Fitri, Id itu artinya kembali. Ada yaudu aidan, artinya kembali. Fitri itu kalau dalam bahasa Arabnya fatoro yafturu fitron atau fitrotan. Ini artinya bisa berbuka, bisa juga artinya suci. Nah, jadi kembali berbuka yang pertama kita artikan ya. Futur itu kan berbuka, makan di pagi hari. Kenapa? Karena kita memang sebelum Ramadan biasanya di pagi itu nggak puasa makan, betul ya? Makan sampai sore boleh makan. Datang Ramadan diubah kebiasaan itu. Dari mulai pagi, maksudnya subuh, nggak boleh makan kita, karena kita puas. Karena puasa itu kan menurut ilmu fikih min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, al imsak anil akli wa syubi wa jimil matirat jami'an nahar, sepanjang siang, menahan makan, minum dan apa saja yang membatalkan sepanjang hari. Siang, mana yang namanya siang dalam ilmu fikih? Siang itu dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau itu kita lakukan makan minum sengaja batal. Jadi jadi diubah tuh kebiasaan itu. Nah begitu datang 1 Syawal kembali lagi kepada kebiasaan semula, makan di pagi hari. Jadi Idul Fitri kembali kepada makan di pagi hari. Dan haram memang puasa. 1 Syawal tuh haram puasa, kan ya? Iya, nggak boleh, harus batalin, harus makan kita. Betul, itu makan di pagi hari. Itu makna yang pertama itu. Jadi kembali lagi kita pada Idul Fitri itu makan di pagi hari, kembali seperti semula. Iya, memang haram. Setiap tanggal 1 Syawal, 10 Zulhijjah itu kan haram puasa, dan hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan haji ya, nanti sebentar lagi. Itu haram kita puasa. Tapi Idul Fitri artinya juga bisa kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian gimana? Karena manusia ini asalnya fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah, nggak punya dosa kan? Iya, dosa itu kan dihitung sejak mulai nakil balik. Nah, pada 1 Syawal kita ini kembali kepada fitrah kita, kembali kepada asal kita yang suci tanpa dosa. Kenapa? Karena selama 1 bulan penuh kita digojlok, selama 1 bulan penuh kita digembleng. Dengan apa? Di siang harinya berpuasa. Apakah puasa itu menghapuskan dosa? Iya, dosa itu membuat kotor. Supaya suci itu bagaimana caranya? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab kepada Allah, diampuni dosa-dosanya setahun yang terlewatkan. Jadi kalau Bang Jai punya dosa dari Ramadan kemarin, tahun lalu, sampai sekarang yang kemarin ini berlewat, itu dihapus oleh Allah Subhanahu, asal jangan yang dosa besar. Yang kedua, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang beribadah di malam harinya, Jai siang puasa, malamnya ibadah, tarawih, ibadah, mau tarawih, mau baca Quran, mau itikaf, enggak ya?
Dan juga Bang Bo juga sama, dia berbuat ada ibadah di malam harinya. Ya apalagi ketua musola kan ya, biasanya paling depan. Itu ganjarannya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya setahun yang terlewat. Bahkan sampai malam 10 Ramadan terakhir, grand final, betul ya? Itu intinya di situ. Biasanya tuh kalau udah grand final kan pesertanya sedikit main bola mah, betul ya? Kenapa? Udah banyak yang berguguran. Sama di Ramadan juga begitu. Iya, kalau sudah 10 Ramadan terakhir, masya Allah, sampai ke depan-depan, di belakang kosong. Iya. Iya. Semakin lega tuh musola masjid, betul ya? Iya. Jadi tinggal intinya saja tuh yang akan berjuang meraih piala. Iya. Jadi 10 Ramadan terakhir itu ada pahala yang sangat luar biasa. Pahalanya 1000 bulan, melebihi usia rata-rata umat manusia di akhir zaman. Usia manusia di akhir zaman itu baina sitin wa sab'in, rata-rata 60 sampai 70. Nah, kita ini yang sudah 60 70 itu sebenarnya udah lampu kuning itu. Ya perlu eling padahal ya. Iya luar biasa itu. Kan Nabi yang bilang usia rata-rata ya, kalau sudah umur mau tua muda, ya mati aja udah. Tapi usia rata-rata, ini usia rata-rata ya, umumnya 60 sampai 70. Kalau 70 lebih masih hidup, itu luar biasa. Iya itu luar biasa. Ya, Nabi saja cuma 63. Sahabat itu rata-rata ya di atas 60 atau maksimal 70-an. Inilah itulah usianya umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi barang siapa yang beribadah di 10 Ramadan terakhir belum malam-malam ganjil, kemudian dia menemukan malam Lailatul Qadar, masya Allah luar biasa. Bagi asli dapat menemukan Lailatul Qadar karena digadangin terus 10 hari Ramadan pokoknya digadangin terus. Iya, jam 2 ya ke musola atau tidur lah kan. Ya udah ibadah. Iya, ada ke masjid. Jadi speaker. Subhanallah, luar biasa ya. Udah bangunin orang sahur ya udah. Dia ibadah lagi di situ. Menemukan dia malam Lailatul Qadar. Pokoknya kalau sudah 10 Ramadan ini kita gadangin terus setiap malam pasti dapat. Karena Lailatul Qadar nggak keluar dari 10 hari itu. Betul nggak? Pasti dapat. Nah, Lailatul Qadar itu, barang saya menemukan Lailatul Qadar satu malam saja di malam ganjil Ramadan, maka sama dengan ibadah 1000 bulan. Setahun berapa bulan? 12. 1000 bagi 12, 83 lebih. Iya, 83 lebih. Umur kita belum tentu sampai sejauh itu, betul ya? Itu baru satu malam. Bagaimana kalau kita sampai 10 kali seumur hidup menemukan Lailatul Qadar? Berarti 83 tahun kali 10, 830 tahun. Ditambah umur. Iya, itulah sebabnya kenapa usianya umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi dia bisa masuk surga lebih dulu dibandingkan umat yang lain. Karena dalam sebuah keterangan surga tidak dibukakan sebelum Nabi dan umatnya masuk. Karena setelah Rasulullah itu masuk surga beserta umatnya, baru nanti umat-umat yang lain. Itu sebabnya di umat Nabi Muhammad diberikan malam-malam ijabah, malam-malam istimewa yang pahalanya berlipat-lipat. Malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam Lailatul Qadar, malam 1 Rajab dan sebagainya. Itu pahalanya berbeda dengan malam yang lain, betul ya? Belum makom ijabah. Makom ijabah itu tempat-tempat yang mustajab. Kalau kita sholat di Masjidil Haram 1 kali subuh misalnya, itu harus 100.000 kali subuh di musola ini baru sama. Buru apa tahun itu harus juga harus terjadi. Coba pikirin. Itu baru sholat subuh, belum sholat yang lain, belum sholat sunnah. 100.000 kali lipat. Ya, barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, masjid Madinah, di Madinah itu kota Madinah, itu pahalanya 1000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat 1 kali zuhur atau subuh di sana, itu kalau di sini harus 1000 kali baru sama. Coba itu.
Ini nggak diberikan kepada umat siapapun kecuali hanya umat Nabi besar Muhammad. Makanya ada ulama yang berpendapat itulah sebabnya umat Nabi Muhammad baru umurnya pendek, badannya fisiknya kecil, tapi bisa masuk surga lebih dulu karena kualitas ibadahnya, nilainya yang sangat tinggi. Kalau itu kita manfaatkan itu nilainya tinggi. iya, kalau kita belum bisa sholat di sana, ya sholat di sini berjamaah kan gitu. Lailatul Qadar kita kejar, enggak? Ini enggak, 10 Ramadan terakhir bukannya cari Lailatul Qadar malah hilang. Enggak ada di musola, enggak ada di masjid. Bagaimana mau dapat Lailatul Qadar? Malah nongkrong di mall, di mana-mana, di Bukber ya itu. Bukber malam di perapatan. Ya, dapatlah Lailatul Qadar. nggak ada itu abang. Enggak, ini mah di Amerika. Gitu, ya. Itulah makanya ada Idul Fitri, itu adalah katakan kembali kepada kesucian seperti bayi lahir. Karena itu, ya, hadisnya tadi itu puasa di siang hari itisa apa karena iman dan itisa pada Allah diampuni dosa-dosanya. Ibadah di malam hari karena iman dan itisa pada Allah diampuni dosa-dosanya. Beribadah di 10 Ramadan terakhir maqama Lailatul Qadri, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan itisa kepada Allah di 10 Ramadan terakhir, ya, maka diampuni dosa-dosanya. Oh baik. Ya. Maka begitu 1 Syawal dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, tawaladat umum ya, seperti melahirkan seorang ibu bayi tanpa dosa. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Jangan setelah Ramadan di bulan Syawal wah betul lagi berbuat dosa, ya ternoda lagi. Kemudian di bulan Syawal ini banyak orang mengadakan acara halal bihalal. Halal bihalal. Populer itu. Sebetulnya halal bihalal tujuannya ini kan saling memaafkan, ketemu, betul nggak ya? Ya saling memaafkan, tapi kan saling memaafkan ini nggak bisa menghapuskan dosa-dosa, ya. Itu halal bihalal. Saling menghalalkan ya berarti ya. Saling memaafkan. Mungkin Bung Karno tujuannya begitu. Itu konon katanya istilah halal bihalal dari Bung Karno. Cari di Komus Arab, rasanya Amek Jungking nggak ketemu. Karena itu bukannya Arab Indonesia, ya. Arab Indonesia. Jadi kalau orang Arab Timur Tengah nggak paham apa itu halal bihalal. Jadi kalau yang benar mestinya mungkin maksudnya al-ihlal wal istihlal, itu yang benar. Tapi kan ini dab'an lisikol, kata ilmu sorof dab'an lisikol bagi Indonesia kayaknya ribet gitu. Al-ihlal wal istihlal gitu ya. Al-ihlal artinya menghalalkan, istihlal mohon dihalalkan. Gitu. Nah ini dab'an lisikol, lidahnya berat gitu. Dia ini mah kadang-kadang saya aja gitu ya. Iya. Tapi kalau halal bihalal, kan enak bagi Indonesia mah ya gitu. Tapi saya lihat halal bihalal, walaupun ini Arabnya Arab Indonesia dengan al-ihlal istilah, itu di mana wahid, mananya sama sebenarnya. Betul nggak? Mananya sama, saling menghalal, saling memaaf. Ya. Sama nggak? Iya. Emang itu di situ. Sebenarnya halal bihalal itu intinya di situ. Kemudian, ya dalam halal bihalal ini kita bertemu, saling memaafkan, saling meridhoi jika ada kesalahan, gitu kan ya. Nah ini memang sangat dianjurkan sekali. Wa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan berjabatan tanganlah, bersalamanlah. Nah, Allah senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Gitu. Makanya di
dalam sebuah keterangan hadis itu ada idzal taqal muslimani, apabila ada dua orang muslim bertemu, paya tasofahani ya, paya tasofaha nih ya, kemudian dia saling bersalaman, tasofaha bersalaman, ghufira lahuma qabla ayatafarraq, maka diampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Nah makanya kita kan biasanya budaya kita kan kalau ketemu assalamualaikum, ya kan ya? Assalamualaikum. Jadi kita sambil mesem senyum gitu, bukan nyamrut, kalau menurut malah repot ya. Ya, karena senyum itu udah saudara. Gampang kalau menyedih udah senyum aja siang, sore, malam. Betah. Gampang, itu buat orang susah gampang. Apa semua kali wajib akikah ke saudara. Senyumnya kamu buat saudaramu itu segala sesuatu. Nah itu gak senyum saja ogah, beri salam ogah, saat jabatan tangan ogah itu gimana? Dan justru itu ada tanda-tanda ukhuwah Islamiyah, persatuan ukhuwah Islamiyah di situ diawali dengan itu. Makanya kita kalau ketemu sesama muslim menjanjurkan sekali mengucapkan salam. Salam itu doa ya. Doa assalam itu kan kalau dalam bahasa Arab itu kalimat isim. Ya, bukan kalimat fi'il. Kalimat isim itu netral dari waktu. Ada kapan saja, di mana saja gitu. Assalamualaikum. Kapan saja dan di mana saja keselamatan atas kalian. Kalau selamat pagi, pagi doang. Selamat sore, sore doang. Enggak, ucapan salam kita tuh luar biasa. Netral dari waktu ya, tidak terkait dengan waktu. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Itu doa yang luar biasa tuh ya. Apalagi kalau sampai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kalian keselamatan, rahmat, kasih sayang dari Allah wabarakatuh dan keberkahan. 3 kan? Luar biasa itu, jangan main dengan salam. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahan. Terlimpah atas kalian. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kata Nabi absus salam bainan nas, tebarkan salam itu di antara tengah-tengah manusia. Alaman ta'rif au alaman arata au alaman nata. Atas orang yang kau kenal maupun yang tidak kan kenal. Kalau mereka sesama muslim, tebarkan salam, saling mendoakan. Kalau udah salam gitu kan biasanya kita berjabat tangan kan ya, bermusafah. Nah bermusafah ini selama kita belum berpisah itu diampuni dosa-dosa kita. Ini tadi kita datang bersalaman kan ya. Nah kita ngobrol ngaji semuanya masya Allah. Begitu ntar kita pulang, kita berpisah lagi, kita berjabatan kami itu diampuni dosa-dosa kita. Nah sebelum kita meninggalkan kita. Nah itu luar biasa. Emang salaman itu biasanya di saat ketemu dan di saat berpisah. Bagaimana kalau salaman setelah sholat? Kata saudara kita sebelah itu kita. Masa di sholat salaman? Nah, itu kalau kita pakai dalilnya dalil hadis, nanti di repot dibilang hadis enggak sahih, dibilang dhaif macam-macam. Kita jawab aja begini. Kalau habis sholat ngidupin handphone boleh nggak? Boleh ya? Emang haram? Habis sholat sih. Kalau lagi sholat itu mah batal. Habis sholat ngidupin handphone boleh nggak? Boleh. Boleh. Selesai. Iya habis sholat, sudah sholat. Masa salaman nggak boleh? Masa dikir nggak boleh? Boleh. Cuman memang yang paling bagus salamannya itu setelah selesai rapi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ribet itu sebenarnya. Ya entar kalau setelah doa selesai, karena kita mau berpisah kan, itu yang bagus di situ. Ya cuman kadang-kadang ya kalau kita disodorin masih kita tolak, kan kayak gitu. Jadi ya buru-buru kita datang ke masjid ketemu jamaah kita bersalaman kan. Nah begitu mau pulang selesai sholat salaman Bapak. Emang biasanya musafahah salaman itu di saat kita ketemu dan di saat kita berpisah. Jadi ada apa-apa salaman itu
Terus selanjutnya, la yahillu li muslimin ayahdura akhahu fawqa salasil layal. Tidak halal bagi seorang muslim satu dengan muslim yang lain ini marahan lebih sampai 3 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari masih belum baik. Cuma gara-gara pilpres doang sih. Gara-gara pemilihan RT malah. RW main gondok-gondok, beda pilihan doang sih. Apalagi beda mazhab, beda suku ini emang cuma beda pilihan. Satu keluarga lagi makin marah. Marahnya bukan lebih dari 3 hari, ya sampai berbulan-bulan. Ini akan merusak amal ibadah kita. Jadi kalau sudah hari keempat harus damai. Ya, jangan menanam lagi kebencian di dalam hati kita. Itu sangat merusak amal ibadah kita. Pak yuridu hadza wa yuridu hadza. Kalau ketemu melengos sana, melengos kiri, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa kalau ketemu di gang itu gimana? Yang kecil 1 meter, dibawa kemana nih? Mana nih? Mentok, sana mentok. Jadi kalau di kalangan, Kalau dia yang bikin kalah, orang kita tidak marah. nah, pokoknya, nah ini ada bagus ada kelanjutannya. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Tulisan di sini. Siapa yang terbaik? Apakah itu partai A, partai B, 01, 02, 03? Bukan. Yang salah atau yang tidak salah? Bukan. Yang tua atau yang muda? Bukan. Khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan yang paling bagus di antara keduanya, siapa yang beri salam kedua? Itu dan gengsi masih seling. Boleh. Ya, barang siapa yang ngajak damai duluan, Yang ngumpul kita itulah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kata Nabi, silman koto akar. Sampai orang yang memutuskan dari sebenarnya, dia memutuskan sebenarnya kita mana? Lalu dengan saudara lagi, marahin kalau perlu marahin kita sambung. Ya apa? Jangan sampai marah terus. Itu yang terbaik kalau bisa. saudara enggak. Marah-marah kan ada. Ya, sebetulnya ya siapa saja di sini kan sesama muslim. Walau muslim itu ya mau saudara kandung mau bukan gitu. Iya. Ini mah bicara baik kan, bicara baik. Ya misalnya Pak Jaseli dia salah, dia nggak salah, yang salah si Fulan gitu ya. Kemudian Pak Jaseli ngajak damai dulu, itu luar biasa di hadapan Allah. Berat itu, berat. Malah dia merasa malu sama kita, bener ya? Dia merasa malu sama kita. Ya Allah baik amat tuh Pak Jaseli yang salah. Dia yang Sudah lawan lagi. Di depan rumah kita kan, kita memang nggak pernah lewat depan rumah dia. luar biasa itu kalau sama Ada kota balik haji. karena memutuskan tali silaturahim itu ancamannya neraka. La ya dulu jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, jadi kalau ada orang memutuskan tali silaturahim, kita yang malah ngajak nyambung, nah itu luar biasa. Kalau tanpa ucapan bagaimana tadi? Tanpa ucapan itu begini, kalau dalam usul fikih, kalau sudah hari keempat, dia nggak mengucap masih malu gitu ya, belum keluar lah gitu, nggak tahu faktornya apa gitu. Tapi dalam hatinya sudah tidak dendam, itu nggak dihukumkan tidak marah lagi, dan tidak berdosa. Dihukumnya sudah lagi kita malu dah, iya. Nah itu biasa kedua ada pihak orang ketiga, itu sudah dianggap tidak marah. Asal hatinya sudah saling memaaf. Dia memaafkan dia salah dia. Ngomong doang belum terbuka ngomongnya. Malu. Iya. Dirinya salah dia memaafin, umpama kata gitu, dirinya salah dia memaafin. Iya. Tapi dia kepangkan. Tapi dia nggak tahu kan. Iya. Dia sendiri dia buka. Itu udah nggak. Kita udah ngerti. Karena kalau marah itu jangan sampai ke bawah mati dan repot gitu ya. Dengan apalagi rasa ke bawah mati ini itu sangat merusak amal ibadah kita. Udah kita ikhlasin aja. Syukur-syukur kalau kita ini berbesar hati mau menyampaikan langsung.
sudah kita bayarkan jalan begitu kan. Dia bilangin kalau dia minta maaf saya maafin begitu. Luar biasa. Jangan minta maaf. Kagak. Orang pendatang. Ya, pokoknya siapa yang nyambung duluan itu yang mulia di hadapan Allah. Soal dia mau nyambung mau enggak itu urusan dia, betul ya? Urusan dia. Tapi kita sudah mulia di hadapan Allah. Karena dia nggak mau baik, ya itu urusan dia di hadapan Allah yang hukum sendiri. Ini kan kota dia, ini kota. Kita datang nih, ada yang undang tetangga. Dia mikir malah kan dia sudah. Iya. Dengan penyalaman. Ya itu namanya memutuskan tali silaturahim. Iya. Nah itu ya. Makanya jangan. Itu namanya memutuskan silaturahim. Itu dosa itu. Layak guru jannah qadir. Tidak akan masuk surga. Kalau nggak masuk surga, dia masuk surga. Itu perbuatan Pak. Layak guru jannah qadir. Itu maf'ulun bihnya diqaddam. Bermain-main itu. Qadi'unnya diakhirkan itu. Wah, subhanallah. Inilah makanya penting sekali. Jadi persaudaraan itu ada persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu ada yang karena hubungan darah, kandung misalnya ya, atau hubungan darah, ada juga hubungan nasab, tapi ada juga persaudaraan itu karena iman, seiman. Ini namanya ukhuwah imaniyah Islamiyah. Apapun sukunya, nah, misalnya Zaidin, itu kan orang jauh, dia orang Batak, Medan. Medan, dia orang Medan. Medan Ayu. Ya, saya orang Betawi. Tapi kan kita saudara. Saudara apa itu? Saudara iman seiman. Seagama. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, betul ya? Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sama. Kitab yang kita baca sama, kitab suci Al-Quran, betul nggak? Nggak ada yang beda. Nggak mungkin bangsa kitabnya kitab suci kita beda kan nggak mungkin. Ya, kemudian kiblatnya waktu sholat juga sama. Ya kan ya? Sholatnya juga sama. Iya, nanu nabudu robban wahida. Kita menyembah Tuhan yang sama, Allah. Wa natabi'u rasulan wahida, dan mengikut rasul yang sama yaitu Nabi Muhammad. Wa naqra'u kitaban wahida, membaca kitab yang sama itu Al-Qur'an. Wa nastaqbilu kiblatan wahida, dan menghadap kiblat yang sama di waktu sholat yaitu Ka'bah, Baitullah. Maka kita tambah wa najtami'u fi sa'idin wahid. Kita berkumpul pada satu padang namanya padang Arafah. Jangan coba-coba. Waktu tanggal 9 itu hukumnya di padang golok gesah. Harus di padang Arafah, siapapun harus padang Arafah. Kalau tidak di padang Arafah tidak sah. Itu simbol pentingnya ukhuwah Islamiyah. Bersatu, agamanya beda, ada Buddha, Hindu dan macam-macam kan ya. Ada berapa agama di Indonesia ini? Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, 6. Ya 6 lah, kalau kita 6 ya. Tapi kan kita satu warga negara Indonesia di KTP. Kita saudara juga, saudara sebangsa setanah. Jangan saling tipu. Betul ya? Agama urusan masing-masing. Tapi ingat kita satu bangsa, negara, NKRI, apa? Wallahu a'lam.